Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Fauji dengan NIM 210180086, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Jadi, pada video ini saya akan meringkas materi dari pertemuan pertama hingga ke-6 pada mata kuliah Sistem Operasi. Materi pertama yaitu berjudul Konsep Dasar dan Sejarah Perkembangan Sistem Operasi. Sistem operasi merupakan sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakainya, atau bisa juga disebut sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lainnya, di mana ada 3 pengertian sistem operasi, yakni sebagai pelaksana perintah, pelaksana tata olah aplikasi, dan pengelola sumber daya. Tujuan dari sistem operasi yaitu membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan, memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien dan memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada sebelumnya pada komputer itu. Fungsi sistem operasi yaitu membentuk dan mengelola sistem file, menjalankan program, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Salah satu contoh dari sistem operasi itu ada DOS, US, Macintosh, Windows, Linux, dan banyak lainnya. Sudut pandang pada sistem operasi itu ada aspek ukuran, tujuan, kegiatan, dan struktur sistem operasi itu sendiri. Jenis-jenis sistem operasi itu terbagi 2. Yang pertama berdasarkan text-based shell dan GUI. Dan yang kedua itu berdasarkan uses atau peruntukan. Ada standalone dan networking. Generasi pertama itu ada di tahun 1945 sampai dengan 1955, di mana generasi tanpa sistem operasi yang komponen utamanya itu adalah tabung hampa. Operasinya masih secara manual dan hanya bisa menghitung penambahan, pengurangan, dan pengalian. Kemudian di generasi kedua itu berada di tahun 1955 sampai dengan 1965, di mana berbentuk tumpukan atau batch system yang komponen utamanya yaitu transistor. Input menggunakan punch card, dan sistem operasi pertamanya yaitu Multics. Kemudian generasi ketiga berada di tahun 1965 sampai dengan 1980 dengan ciri-ciri multiprogramming, kemandirian alat, berbagi waktu, dan spooling, sedangkan komponennya yaitu IC. Yang terakhir generasi keempat itu berada di tahun 1980-an sampai dengan pasca 1980-an dengan sistem tujuan umum yang real-time application, network operation system, distributed operation system dan distribusi data, aplikasi komputer seperti spreadsheet, word processor, database, microprocessor yang berbasis RISC untuk PC pertama diperkenalkan. Terdapat 6 kelas dalam sistem operasi, yakni kelas 1 ada pemakaian tunggal, kemudian di kelas 2 ada operasi berbentuk tumpukan, kemudian di kelas 3 ada operasi olahan segera atau real time, di kelas 4 ada operasi multiproses, di kelas 5 ada operasi berbagi waktu dan multiprogramming, dan yang terakhir itu ada di kelas 6 ada operasi tersebar. Pada pertemuan kedua dengan judul Skema Dasar Sistem Komputer dan Perangkat Lunak,
Jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu perangkat keras dulu. Jadi perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis. Sumber perangkat keras itu ada 4 komponen, antara lain pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan interkoneksi antar komponen. Pemroses atau prosesor bertugas untuk mengelola data dan melaksanakan berbagai perintah yang terdiri dari bagian ALU, CU, dan register-register. ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk kalkulasi berupa operasi aritmatika dan logika. Bagian CU atau Control Unit untuk pengendalian operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Sedangkan register-register yaitu untuk membantu pelaksana operasi dan sebagai tempat operan-operan dari operasi yang dilakukan. Register-register sendiri dikategorikan menjadi 2, yaitu register yang terlihat pemakai berupa register data dan alamat, dan kategori kedua itu ada register untuk kendali dan status berupa register untuk alamat dan buffer, register untuk eksekusi instruksi, dan register untuk informasi status yang berisikan sign, zero, carry, equal, overflow, interrupt, enable atau disable, dan supervisor. Kemudian memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori, di antaranya yaitu ada register, memori cache, memori kerja atau main memory, disk magnetic, disk optik, dan tape magnetic. Perangkat masukan dan keluaran itu terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanik, yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Terdapat 2 macam pengendali alat, yaitu penggerak alat atau device controller dan pekerja alat atau device driver. Interkoneksi antar komponen disebut jalur atau bus yang terdapat di mainboard yang memiliki 3 macam, yakni bus alamat, bus data, dan bus kendali. Untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Tingkatan konsep komputer dari yang terendah ada elektronika, rangkaian saklar, transfer register, arsitektur, dan diagram blok. Kemudian ada perangkat lunak atau software, merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Jadi software ini yang berada di dalam PC, yang ada di dalam layar PC kalian atau monitor lah. Kemudian apa sih itu program? Jadi pengertian program itu sendiri adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik atau pengguna. Pada pertemuan ketiga yang berjudul manajemen file. File itu merupakan abstraksi dari suatu penyimpanan dan juga berperan dalam pengambilan informasi pada disk. Sifat file itu persisten, di mana informasi dalam file tetap ada walaupun catu dayanya dimatikan. Sasaran dari manajemen file yaitu untuk memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, menjamin data pada file valid, optimasi kinerja,
penyediaan dukungan masukan dan keluaran, beragam tipe perangkat penyimpanan, dan meminimalkan potensi kehilangan data. Sedangkan fungsi manajemen file yaitu diharapkan dapat menciptakan, memodifikasi, serta penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, dan kemampuan backup dan recovery untuk pencegahan kehilangan dikarenakan upaya penghancuran informasi. Pada mekanisme pemakaian file secara bersama terdapat beragam tipe pengaksesan seperti read access, write access, dan execute access. Terdapat arsitektur dalam pengolahan file yang terdiri dari sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, dan mekanisme integritas file. Konsep sistem file itu merupakan abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara atau letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Pandangan file itu berupa penamaan, tipe, atribut, perintah manipulasi, dan operasi. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem. File direktori merupakan file berisikan informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. Share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori, tapi juga diatur oleh direktori-direktori lain. Kemudian sistem akses file itu berupa cara akses perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berdasarkan disiplin pengaksesan dibagi menjadi dua, yaitu ada perangkat akses sekuen dan perangkat akses acak. Terdapat 6 organisasi atau pengaksesan dasar. Yang pertama itu adalah file, kemudian file sekuen, kemudian file sekuen berindeks, kemudian file berindeks majemuk, kemudian file berhash, dan yang terakhir yaitu file cincin. Baiklah, lanjut pada pertemuan keempat yang berjudul Teknologi dan Algoritma Penjadwalan Disk. Magnetic disk itu merupakan penyimpanan sekunder berupa bundaran dengan dua permukaan magnetik yang digerakkan oleh motor drive dengan kecepatan kurang lebih 60 putaran per detik. Ini dia contoh gambarnya. Kegiatan baca tulis dilakukan kegiatan baca tulis dilakukan read-write-head yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak atau bad sector. Ruang rekam terbagi atas beberapa track atau lintasan, dan tiap lintasannya itu dibagi lagi dalam beberapa sektor. Ada beberapa teknologi hard disk seperti SPS, Smart, SSD, MR, PRML, Hot Swap, Plug and Play ATA, IPA, SCC, dan Auto Transfer. Pada pengaksesan disk terdapat beberapa jenis waktu, di antaranya yaitu ada waktu cari, waktu mantap, waktu latensi, dan waktu salur. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Di antaranya itu ada algoritma pertama tiba, pertama dilayani. Artinya, yaitu proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai urutan tiba. Kemudian ada algoritma pickup, yang dimana hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian, sambil mengakses track yang dilalui. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, di mana
Proses dilaksanakan pada track yang terdekat dengan hulu baca tulis. Algoritma loop di mana hulu baca tulis akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju ke antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian menuju yang paling terkecil sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Algoritma circular loop sama dengan algoritma loop, tetapi saat menuju track yang terkecil, algoritma ini tidak mengakses track yang dilalui. Kemudian, pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Algoritma scan sama seperti algoritma loop, tapi hanya saja track yang telah diakses tidak diakses lagi. Dan algoritma circular scan sama saja, hanya saja saat turun menuju track yang terkecil, algoritma ini tidak mengakses track yang dilalui. Kemudian saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Baik, selanjutnya pada pertemuan kelima dengan judul proses dan penjadwalan proses. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu penjadwalan. Jadi penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan itu sendiri bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan dari penjadwalan yaitu supaya pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya pemakaian sumber daya seimbang, kemudian turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya, dan juga efisien program tetap dalam keadaan sibuk dan tidak menganggur. Terdapat 3 tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek yang bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan kedua yaitu jangka menengah, di mana proses status ready, kemudian running, kemudian waiting, kemudian ready kembali. Kemudian ada penjadwalan ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang yang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch ini biasanya proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif. Program-program ini biasanya berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Ada 3 istilah dalam penjadwalan proses, yakni antrian yang artinya sejumlah proses yang harus menunggu sesuai antrian proses. Kemudian ada prioritas, yaitu mendahului antrian proses, yang misalnya nih ada proses yang urutannya paling belakang, maka dengan pemberian prioritas, maka proses itu akan berada di urutan paling depan sambil menunggu sampai kerja proses selesai. Kemudian istilah terakhir yaitu ada preempsi. Preempsi itu artinya kayak mendahului pada antrian proses dengan mengeluarkan proses yang ada di dalam prosesor dan memasukkan proses yang memiliki preempsi. Jadi misalnya nih ada proses dia di urutan terakhir, kemudian sedangkan prosesor itu lagi menjalankan proses lain. Jadi karena
proses terakhir ini diberikan preemsi, maka proses yang sedang dijalankan di prosesor sekarang dikeluarkan, kemudian memasukkan proses yang diberikan preemsi tadi. Seperti itu. Kemudian dalam teknik penjadwalan prosesor ada dua, yakni penjadwalan satu tingkat dan penjadwalan multi tingkat. Sedangkan kategori penjadwalan prosesor ada tanpa prioritas, tanpa preemsi, dengan prioritas tanpa preemsi, tanpa prioritas dengan preemsi, dan dengan prioritas dengan preemsi. Pada algoritma penjadwalan pertama dilayani, yaitu penjadwalan tanpa prioritas dan tanpa preemsi. Proses yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dulu, tetapi jika proses itu tiba pada waktu yang bersamaan, maka akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Kemudian ada juga algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan, yakni penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani, tetapi jika proses terpendek belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Jadi pada algoritma ini, jadi proses yang didahulukan itu proses terpendek, tapi tanpa preemsi, sehingga jika proses yang ada itu hanya proses itu, kemudian proses terpendek itu belum tiba, maka proses yang tadi itu harus diselesaikan dulu, walaupun proses terpendek baru tiba. Jadi tidak ada preemsi di dalam algoritma tersebut. Baik, selanjutnya adalah pertemuan ke-6 dengan judul penjadwalan proses lanjutan, yakni penjelasan tentang algoritma lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-5. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi dengan ketentuan prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Diperhatikan saat proses tiba sampai selesai. Jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang dikerjakan, maka proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Kemudian menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada proses A dengan lama proses 9 detik yang tiba di detik ke-0. Kemudian diproseslah. Tetapi pada detik kedua muncullah proses B. Dengan lama proses 3 detik. Jadi karena A tadi sudah dieksekusi sampai detik kedua, jadi tersisalah beberapa detik lagi dari sisa proses tadi. Karena B itu lebih pendek prosesnya dari proses A, maka otomatis proses A yang sedang dieksekusi dikeluarkan dari prosesor dan digantikan dengan proses B yang lama prosesnya itu lebih pendek dari proses A, yang karena proses B tadi diberikan preemsi. Jadi pada algoritma ini bisa saja proses yang pertama datang itu terkena beberapa kali preemsi dari proses lain, sehingga lama siapnya itu bisa sampai lama sekali, sampai proses terpendek semua sudah dieksekusi. Kemudian selanjutnya itu ada algoritma penjadwalan rasio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preemsi.
dengan ketentuan prioritas berdasarkan besarnya rasio penalti, tetapi mendahulukan proses terpendek. Namun, prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Kemudian algoritma terakhir dan selanjutnya yaitu penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi, dengan ketentuan kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, jadi hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.